Oke, saudara-saudara, kita berjumpa kembali di channel ini. Salam sehat, salam otomotif, tetap semangat ya saudara-saudara di awal bulan Februari 2024. Oke, video kali ini teman-teman ada konsumen ya, mobilnya tuh Kijang kapsul lama ini LX ya. Masalahnya ada di rem ya. Jadi katanya beberapa hari yang lalu rem itu kalau diinjak itu nggak mau pakem dan dia blong turun sendiri. Kalau dikocok kadang-kadang dapat, kadang-kadang udah nggak bisa sama sekali. Turun ke bawah terus. Nah, itu permasalahannya ya teman-teman. Dan menurut keterangan yang punya mobil, dia sempat menambahkan minyak rem pada tabung reservoir karena minyak remnya berkurang banyak. Tetapi setelah ditambahkan minyak rem, hasilnya sama saja. Jadi tidak mau sama sekali. Dan ini berlaku untuk mobil umum apa saja ya teman-teman, baik matic atau manual. Hanya di sini saya beri contoh mobilnya itu Kijang LX. Tapi sama saja Avanza, Seniera, Terios, Agya, Ayla, R3 apa aja ya teman-teman. Kalau mengalami masalah yang sama, remnya itu blong atau turun sendiri tiba-tiba gitu ya. Pertama kita cek aja dulu di sini ya tabung reservoir, karena ini keterangannya sudah pernah ditambahkan minyak rem. Jadi kemungkinan besar ini ada masalah kebocoran pada sistem remnya. Nah, salah satu yang menyebabkan minyak rem itu berkurang atau terjadi bocor itu bisa disebabkan karena masalah pada master rem. Saya udah cek semua ini ya, di bagian kaki-kakinya saya udah cek, maksudnya di roda belakang, maksudnya ya roda belakang seal yang di bawah itu aman, selang fleksibel aman, di bagian depan roda depan saya cek juga aman, gak ada masalah. Jadi besar kemungkinan bocornya ada di sini di master rem atas. Kita perlu cek kondisi sealnya ya seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang punya mobil yang sama ya, kita siapkan kunci pas 10 atau kunci nepel ya teman-teman untuk bukanya. Atau kalau kita nggak punya kunci 10, bisa gunakan tang buaya seperti ini ya. Ini kan bisa disetel belakangnya untuk kita bikin dia kendor aja dulu. Kalau pakai kunci biasa itu takutnya nanti bisa selek ya, jadi perlu kita kendorkan dulu ya. Jadi pakai, kalau nggak ada kunci nepel, pakai ini dulu kalau dia keras. Setelah dia kendor baru kita lanjutkan pakai kunci pas. Nah, ini mobil yang sama teman-teman, ikuti aja caranya ya. Jadi ini buat mobil Kijang Super, Kijang LX, Grand Extra itu sama aja teman-teman seperti itu. Dan mobil lain juga sama, cuma posisi letak masternya kan berbeda-beda. Setelah bautnya sudah lepas ya, jadi kita butuh kunci 12 juga untuk buka dua baut penahan ya, yang ke booster ya. Nah, ternyata betul ya saudara-saudara, bocornya ada di master rem atas. Nah, coba lihat. Ini sudah basah pada saat dibuka, ditarik ternyata sudah basah, coba lihat. Nah, ini kalau mobilnya itu Avanza ya atau Seniera, Terios itu masuknya ke dalam tuh minyak rem. Ya kalau ini masih mending ya, ada penghalang seal jadi dia masih keluar. Oke, langsung aja kita bongkar master remnya. Nah, ini ya saudara-saudara, karena ini permasalahannya dia bocor, kita akan coba buka lihat dalamnya ya. Kalau memang kondisinya dia nggak baret, dalamnya masih oke, nah kita bisa ganti nih pakai seal seperti ini aja nih ya teman-teman. Ini kita beli yang sikan ini ya, dia hanya part karetnya saja, nanti kita tinggal pindahkan yang dalam. Ini harganya 75.000 komplit gini ya. Kalau teman-teman nggak bisa beli di offline, beli di online aja. Nah, sekarang kita akan coba buka dalamnya. Ini minyak remnya udah saya tuang, kotor sekali ya, sangat kotor. Oke, coba kita akan buka ya teman-teman. Jadi kita butuh tang spi ya. Ini buat lepas belakang ini ada spinya kan. Jadi kita butuh tang spi. Ini kita tekan ya, lalu kita cabut. Ya seperti ini ya, saudara. Ini spi belakangnya. Oke, nanti jangan lupa juga kita siapkan air ya, sama sabun aja. Boleh pakai sabun colek, pakai busa. Teman-teman juga boleh siapkan sikat gigi ya. Sama amplas yang paling halus. Bisa amplas 2000 atau 1500 nomor amplasnya. Nah, ini seal yang bagian belakang ya. Kita keluarkan dulu. Nah, ini kan ada karet nih. 1, 2 nih. Oke. Kemudian nanti kita buka yang belakang, yang depan maksudnya, maaf. Ini kita pakai kunci 10 dulu, lepas yang ini nih. Ya, kita buka coba. Copot ya. Nah, kita lihat ya, ini segini cukup ya. Sini ada ring kuningannya.
seperti apa. Nah, ini yang depan karet sealnya. Nah, sekarang ini kita cek dulu ya. Ini nggak boleh baret ya, harus bersih. Maka ini sekarang prosesnya kita bersihkan dulu nih. Kita cuci menggunakan air sama sabun. Sama tengahnya sini kita amplas pakai amplas yang paling halus. Bisa 1500 atau 2000 paling halus ya. Kita amplas, nanti kita sambil raba gini nih. Oh, dia nggak ada baret, masih oke. Nah, kita tinggal pindahkan karet ini ke yang lama, baru kita rakit kembali ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi untuk amplasnya seperti ini ya teman-teman. Kita pakai yang panjang, amplasnya kita gulung-gulung. Ini yang halus ya teman-teman. Kita kasih sabun sedikit, baru kita amplas ya. Nah, ini kita bersihkan dulu ya. Setelah itu nanti kita cek dalamnya ya, pinggirannya. Kalau ibaratnya mesin mobil ini antara liner ya dengan piston atau dengan seher itu kan nggak boleh baret. Kalau baret itu mesin bisa ngebul karena oli lolos masuk ke ruang bakar. Nah, ini juga kalau misalnya dia ada baret atau dia udah rusak rumahnya ini, percuma juga kita mau ganti karet sealnya, sia-sia ya. Jadi mesti ganti satu set utuh master, remnya utuh. Tapi ini kita coba dulu ya kan, siapa tahu ini cuma karena memang sealnya sudah waktunya harus diganti, karena ini jelas bocor ya teman-teman, bisa lihat sendiri tadi. Jadi kalau rem itu kalau dia turun sendiri ya, turun itu dan minyak remnya misalnya dia berkurang, nah salah satu penyebabnya kenapa dia berkurang itu dari sini terjadi bocor pada master rem atas, yaitu karet sealnya ya. Nih ada dua, ini satu sama ada satu lagi ini yang paling depan, yang depan ini ya, ini yang belakang nih. Di karetnya kita ganti. Kalau satu set gini beli juga ada, tapi dia lebih mahal ya teman-teman. Nah, kita pakai air aja. Tapi kalau misalnya remnya itu pedalnya turun sendiri, tapi di sini dia nggak ada bocor, minyak remnya nggak berkurang, berarti ini kemungkinan memang sudah rusak, percuma diganti karet sealnya. Lalu penyebab bocor lain bukan hanya dari sini aja, bisa dari selang fleksibel rem, dari seal yang ada di roda, jadi banyak faktor ya. Ini salah satunya di sini, dan ini yang membuat rem itu tidak bisa ya, tidak bisa ngerem, jadi sampai mentok ke bawah itu dia tetap nggak bisa, dan bisa bahaya kalau kita pakai terus. Nah, udah teman-teman ya. Lalu kita sekarang coba diraba gini aja ya. Ini nggak boleh baret ya. Kalau terasa di sini ada baret, ya itu teman-teman percuma ganti karet sealnya. Ini masih lumayan ya, masih bisa ya. Nah, tugas selanjutnya kita akan mengganti karet sealnya. Ini udah selesai ya, kita udah cukup, kita bersihkan dalamnya. Kita tinggal rakit karet sealnya. Nah, kemudian untuk mengganti karet sealnya, perhatikan ini yang paling depan ya. Jadi ini nanti masuk duluan, adanya di sini paling depan. Nanti kita tekan sedikit baru ditahan sama ini. Jadi nanti posisi baut ini ada di sini ya, buat nahan dia. Ya teman-teman ya, di sini ada kuningannya ya, ada ring kuningan. Hati-hati jangan sampai hilang ya. Nih nanti dia di sini sampai sini nih, nah di sini nih. Ya, jadi jangan sampai nanti ada kesalahan ya, takut salah pasang. Oke, kemudian sekarang kita mau ganti karet sealnya kan ya. Nah, ini sudah jelas pasti bocor ya, nggak mungkin nggak bocor. Kenapa? Karena karetnya udah sobek, lihat nih. Lihat karetnya kan, sampai sobek ini. Ini yang bikin dia ngempos remnya sampai akhirnya bocor. Makanya mesti perlu cek nih dalamnya ini ya, jangan sampai baret. Oke, untuk mengganti karetnya kita tinggal sesuaikan aja ya, kita samakan dengan yang baru. Ini tinggal putar ke sini aja nih, cabut aja, dia nggak pakai baut ini, hanya per aja, cabut aja, emang nggak keras ya. Nah sudah. Lalu di sini ada ring, ini menghadapnya ke sini ya, karena satu lagi menghadap ke sana, jadi ini berlawanan arah, jangan sampai salah pasangnya. Nah ini kita pisahkan. Nah ini kita cari ini kan sobek nih, yang hancur tadi ya. Pantas gak bisa ngerem ya, pantas ngempos. Oh, oke. Nah kita cari yang sama seperti ini di sini. Ini coba kita lihat, keluarkan saja.
karena ini beda-beda ya saudara-saudara. Nah, kita cari ini yang mana yang sama seperti ini. Nah, cari yang mana. Nah, mana nih? Cari aja yang pas ya. Nih. Ya, ini kita pasang nih. Jadi jangan lupa tadi menghadapnya ya. Nah, dia ke sini menghadapnya ke depan. Sudah. Kita tutup lagi ringnya, pasang lagi pernya. Nah, baru yang belakang ini. Ini pakai obeng kecil aja nih. Bukannya congkel, pakai obeng kecil sampai ini keluar. Ini menghadapnya ke sana ya. Jadi berlawanan sama ini. Oke, kita buka ya. Kalau teman-teman nggak ada obeng kecil, pakai gunting ini bisa ya. Ini kan juga udah nggak kita pakai ya. Yang penting pada saat masang nih jangan sampai rusak. Ini satu aja karetnya bermasalah, mobil nggak bisa bener remnya. Ya bisa amblas, bisa nggak pakem, bisa blong ya, hati-hati teman-teman. Nah, ini kita cari persamaannya. Ini dia. Nah, ini ya persamaannya ya. Nah, untuk masang ini, kalau teman-teman nggak bisa langsung ke sini masukin, ya susah gitu, bisa dibantu pakai tali rapi ya. Contoh seperti ini. Nih, kalau sulit ya, tapi kalau bisa langsung nggak apa-apa. Ingat menghadapnya jangan sampai salah ya teman-teman. Nih, seperti ini. Nih, kalau bisa teman-teman susah nggak bisa langsung masuk atau takut dia sobek, ya begini aja, ditahan sebelah sini, tarik ke sini, dia pasti masuk nih. Nih, lihat ya. Nah, sudah kan. Nah, jadi sampai sini yang bagian depan udah selesai ya. Nih, udah beres yang sini. Lalu kita ganti yang berikutnya ini. Jadi sama aja teman-teman, seperti itu ya. Caranya nggak ada beda. Oke, mau kita ganti. Sekalian ini juga sobek ya, sama tuh. Jadi sama saja ya saudara-saudara, bagaimana kita buka yang depan tadi. Nah, sekarang prosesnya kita buka yang belakang. Buat saudara-saudara yang punya mobil apa saja sih pada umumnya, kalau ada masalah rem, misalnya mulai diinjak dia turun sendiri, tapi dikocok-kocok dia masih mau ya, kadang-kadang udah mulai nggak enak gitu ya. Itu jangan dibiarkan, karena nanti takutnya ada apa-apa di jalan, risiko ya, nyawa driver tuh ada di rem ya saudara-saudara. Jadi kalau misalnya sudah mulai terasa nggak nyaman remnya, segera aja dicek. Nah, sebetulnya master rem ini jarang rusak ya teman-teman. Dan kalau misalnya dia rusak itu biasanya dia butuh waktu bertahun-tahun, dan penyebabnya juga kalau dia cepat rusak itu karena tidak pernah kuras minyak rem ya. Jadi minyak rem lama itu nggak dikuras. Artinya harus ada penggantian minyak rem yang baru. Nah, ini kan karena kita buka, jadi sekalian kita bersihkan tabung reservoir untuk minyak remnya sekalian, dan nanti setelah selesai kita akan kuras semua minyak rem, kita ganti yang baru. Nah, untuk pasang bagian yang paling belakang ini yang sulit, teman-teman tidak boleh langsung pakai dimasukin begitu saja ya. Jadi harus pakai tali rapia bantuan, seperti saya kasih contoh seperti ini ya. Ini kita lepas dulu silamannya. Jadi solusi kalau mau ganti misalnya mobil teman-teman Avanza, Rasterio Xenia, kalau memang hanya perlu ganti sealnya saja, kita bisa beli ya teman-teman, tuh semua ada yang jual. Tinggal tergantung, ada part yang original, ada yang KW. Kalau untuk sealnya itu bisa kita pakai yang original, dan yang jelas dia lebih murah daripada master complete ya. Dengan satu syarat, master couplingnya rumahnya harus bagus, tidak boleh luka, lecet atau baret. Karena kalau baret kita raba pakai jari itu udah percuma ya. Jadi lebih baik teman-teman ganti aja satu set. Tapi kalau dia masih bagus, ya kita mengganti karetnya saja. Nah, ini di sini pemasangannya seperti ini ya. Jadi seperti tadi awal, ini nggak bisa kalau yang sini sulit ya. Jadi harus dibantu pakai tali rapia seperti ini contohnya. Kita kaitkan, kemudian kita tarik aja ke sini, nanti dia masuk sendiri teman-teman. Coba lihat ya, perhatikan. Kita tarik aja sampai dia masuk sendiri. Jangan lupa ini kalau yang bagian belakang itu dia menghadapnya ke depan semua ya. Beda yang depan tadi berlawanan arah. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Nah, karena sudah selesai, sekarang langsung aja kita pasang ya pada master remnya. Oke, sekarang langsung kita pasang. Sebelum kita pasang, kita kasih dulu minyak rem. Gunakan minyak rem yang baru ya saudara-saudara, karena kan kita sudah membersihkan tabung reservoirnya.
Jadi nanti setelah pemasangan master rem, setelah selesai semua ya, jangan lupa harus dikuras. Kalau istilah bengkel itu buang angin. Jadi nanti pakai selang water pass, semua nepel depan, roda belakang, roda depan semua dibuka. Kemudian dikuras sambil mesinnya dihidupkan supaya waktu mompa itu enteng, remnya tidak berat. Semua minyak rem yang lama kita habiskan dan kita masukkan minyak rem yang baru karena ini sudah bersih ya. Jadi ya teman-teman, kalau mau bersihkan sebersih-bersihnya nggak masalah, lebih bagus ya. Terutama tabung reservoir yang terkadang suka banyak lumpur. Oke, kita langsung pasang aja saudara-saudara ya. Jadi masuk seal yang depan ya, kemudian setelah itu masuk seal yang belakang, lalu kita tekan sedikit, masukin baut 10 yang tadi yang ada ring kuningannya ya, lalu yang belakang kita jepit dengan spinnya. Jadi sudah selesai. Setelah itu kita langsung pasang ke mobilnya. Oke, sudah selesai pemasangan sealnya, semuanya sudah kita kencengin, baut 10 udah kita kencengin, spiu belakang udah kita pasang, isi minyak rem yang baru, kemudian kita pompa aja sini beberapa kali sampai dia keluar ya teman-teman, sampai dia keluar, dan setelah itu langsung kita pasang ke mobilnya. Oke, saudara, sudah selesai. Sekarang kita pasang ke mobilnya ya, ke boosternya kita pasang langsung. Jangan lupa dibersihkan dulu booster yang bekas-bekas sisa minyak rem yang tadi. Teman-teman boleh gunakan air biasa deh, disiram ya. Kalau ada minyak rem itu kalau nggak disiram bisa rontok ya, jadi disiram aja. Nah, ini sudah kita pasang seperti ini, masukin lagi mur 12-nya. Dan yang paling penting adalah saat pemasangan pipa rem ya, jangan sampai pemasangan pipa rem itu miring, karena kalau miring nanti dratnya bisa dol. Ini tinggal masukin mur 12, kita kencengin. Dan yang paling penting itu ya teman-teman, hati-hati pada saat pemasangan pipa rem. Nah, ini mesti hati-hati. Jadi putar dulu beberapa kali sampai kalau rasa sudah masuk pas, baru pakai kunci. Kalau enggak bisa dol. Nah, kalau sudah terpasang semua begini, tugas kita yang terakhir adalah menguras ya teman-teman. Seperti saya bilang tadi di awal. Jadi semua nepel di roda-roda, baik roda belakang, kiri kanan, roda depan, kiri kanan, semuanya kita kuras. Jadi kita ganti dengan minyak rem yang baru. Nah, jadi seperti itu saudara ya. Sekarang ayo kita tes. Kita lihat ya hasilnya. Setelah kita ganti sealnya, oke, mesinnya kita hidupkan supaya pada saat ini sudah saya buang semua angin ya teman-teman ya. Cuma saya tidak buat videonya. Coba ya kita tekan. Nah, kan mantep. Langsung remnya tinggi. Oke ya teman-teman, seperti itu ya. Semoga videonya bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton.